Gimana sih caranya kalau ada teman kita yang suka ngejelekin kita, ngejatuhin kita, nyinyirin kita? Oke, teman-teman semuanya, kalau kita punya teman, kemudian teman kita itu cerewet, suka ngomong ke kita, suka ngeritik kita, atau suka ngasih masukan, atau bahkan suka nyinyir ke kita. Ya sebenarnya ada perbedaan sikap teman-teman semuanya terhadap orang-orang yang semacam itu. Kita coba analisa dari apa yang mereka keluarkan, dari kalimat-kalimat yang mereka sampaikan kepada kita. Nah gini, pertama adalah orang yang nyinyir. Nyinyir ini ya, orang nyinyir ini adalah orang yang cenderung menyepelekan kita, ngejelekin kita, ngejatuhin kita, ngejek kita. Yang memang tujuannya biar kita itu jatuh, downgrade, biar kita itu ngerasa insecure, biar kita itu ngerasa payah, yang pada akhirnya kita nggak jadi produktif lagi, kemudian nggak jadi ngejar karir lagi. Kenapa? Karena orang-orang nyinyir ini kan nggak suka kalau ngelihat kita itu berprestasi, ngelihat kita itu punya karya, ngelihat kita itu keren, itu mereka nggak suka. Sehingga dinyinyirin terus. Agar apa? Agar kita jadi kayak mereka. Jadi kayak mereka, downgrade, kemudian nggak punya karya, nggak punya kualitas. Nah, orang nyinyir ini memang ya toxic people ya, toxic people, karena tujuannya menjatuhkan kita. Dan sekali lagi, apa yang mereka sampaikan tujuannya nggak ada solutif-solutifnya, hanya untuk menjatuhkan kita, menjelekkan kita. Maka gimana sikap kita terhadap orang seperti ini? Cuekin aja orang-orang yang suka nyinyir ke kita. Jadi nggak usah kita mikirin terus, sayang banget waktu kita kalau cuman buat mikirin orang-orang yang suka nyinyir sama kita. Toh mereka juga nggak berpengaruh dan nggak akan ngedukung kita untuk sukses di masa depan. Ya, jadi cuekin aja. Ingat, cuek itu perlu untuk hal-hal yang nggak perlu. Ya. Nah, yang kedua adalah orang yang ngeritik kita. Ini beda. Mungkin secara verbal kelihatannya sama ya, ngasih masukan, kemudian kita juga baper kadang ya. Tapi kritik itu berbeda dengan nyinyir. Kalau kritik itu cenderung membangun. Jadi dia memang ngejatuhin kita. Kamu tuh kurang bagus di sini, jelek nih karyamu, masih begini. Tapi tujuannya adalah agar kita makin keren, makin jago, makin bagus. Dan biasanya ketika ada kritik pasti ada saran. Jadi mereka ngejatuhin kita dulu, kemudian ngasih saran. Kamu itu akan lebih bagus ketika begini. Jadi nggak cuma sekedar udah jatuh aja, jelek aja, kamu nggak akan sukses kok, kamu nggak bakalan keren, itu nggak kayak gitu. Tapi mereka benar-benar ngeritik kita, menyampaikan kekurangan kita secara gamblang, kemudian kelemahan kita secara gamblang. Habis itu mereka ngasih support. Kamu tuh perlu dibagusin di sebelah sini. Coba deh dipoles lagi di sini, nanti bakal lebih keren lagi. Nah, meskipun ngebaperin juga, meskipun nyakitin juga, gimana sikap kita terhadap kritik? Dengerin betul. Kenapa? Karena kritik itu membangun, ya, kritik yang membangun. Nah, dengerin, meskipun pahit, meskipun ngebaperin, meskipun kadang bikin kita emosional gitu ya, tapi kritik akan menjadikan kita semakin bagus, semakin keren di masa depan. Ya, intinya kritik itu kayak obat lah ya. Obat itu kan ada yang pahit ya, tapi pahitnya itu menyembuhkan. Nah, sama, kritik itu pahit, tapi insya Allah menyembuhkan, menjadikan kita makin bagus, makin keren. Nah, itulah teman-teman semuanya sikap kita kalau kita melihat orang yang ngecerewetin kita. Ya, kita analisa dulu, dia nyinyir apa ngasih kritik dan masukan. Nah, kalau nyinyir, ya udah cuekin aja. Tapi kalau ngasih masukan, kritik, dengerin. Ya, karena itu akan membangun dan membuat kita makin keren. Semoga bermanfaat.